Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT kita sampaikan yang masih memberikan kita umur, kesehatan, kesempatan, dan semangat untuk terus mengkaji Islam. Ya, dalam hal ini adalah Tauhid yang pagi ini akan disampaikan oleh Ustadz guru kita Dr. Muhammad Nur Ihsan. Baik, minggu lalu pemirsa sekalian, kita telah membahas tentang ru'yah beserta dalil hukum-hukum yang berkenaan dengan tersebut. Nah, kali ini kajian menarik sekali buat kita agar dalam penyelenggaraan sesuatu kegiatan itu selalu kita tuju terhadap hukumnya dalam Islam, yaitu hukum ngalap berkah. Nah, pemirsa sekalian dari Salam TV, YouTube, kemudian Radio Arisalah dan Fatwa TV, mari kita ikuti kajian yang menarik ini. Ustadz, silakan Ustadz, kira-kira untuk memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وبعد كمسلمين dan muslimat rahimakumullah, terpanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan berbagai kenikmatan kepada kita semua, terutama iman, Islam, menuntut ilmu dan semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian tentang tauhid. Kajian tentang akidah yang merupakan landasan agama, landasan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara spesial pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum ngalap berkah, yaitu mencari keberkahan. Ya, mencari keberkahan. Dan di zaman sekarang ini kita melihat fenomena ya di sebagian masyarakat, mereka yang niatnya ingin mencari berkah, yang disilakan dengan ngalap berkah, yaitu mencari berkah, sehingga sebagian pergi ke tempat-tempat yang dikeramatkan, tempat-tempat yang diagungkan, ya, untuk mencari berkah. Dan sebagian datang kepada orang-orang soleh, ya, dan melakukan hal-hal yang menurut pelakunya dia bisa mendapatkan keberkahan, ya, dengan mengambil atau menggunakan sisa makanan atau minuman, atau berjabat tangan, mencium tangannya, atau mengambil bekas, ya, yang atau dari bekas pakaiannya, atau tempat-tempat yang lain yang diyakini ada keberkahan, yang dikeramatkan, yang diagungkan. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana pandangan Islam tentang ya ritual yang seperti itu?
Apakah ada penjelasannya? Dan bagaimana hukumnya? Dan yang tidak kalah pentingnya pertanyaannya, apa sih hakikat dari al-barakah? Apa itu barakah? Nah, kita akan membahas satu persatu ya, dari apa yang diutarakan tadi. Sebelum kita menjelaskan hukum ya, ngalap berkah dari tempat-tempat yang dikeramatkan tadi, atau ya seseorang diyakini dia orang soleh, dimuliakan. Nah, perlu dijelaskan terlebih dahulu hakikat dari tabarruk. Jadi ngalap berkah itu dalam bahasa Arab tabarrak, ya tabarrak, ya tabarruk, bertabarruk. Nah, apa hakikat dari barakah dan apa maksud dari tabarruk, yaitu ngalap berkah? Ya. Tabarruk yang dalam terjemahan kita ngalap berkah itu fi'il dari barakah. Ya, tabarraka ya tabarraku. Tabarruk. Maksudnya ya mencari keberkahan. Dalam istilah kita ya ngalap berkah, mencari keberkahan. Tabarruk itu berarti mencari keberkahan, talabal barakah, mencari keberkahan. Nah, apa maksud keberkahan atau apa maksud barakah? Barakah secara asal maknanya dalam bahasa Arab itu diambil dari kata buruk. Ya. Buruk atau dari kata birkah. Atau dari kata birkah. Buruk itu yaitu dari burukul ba'ir, unta yang ya duduk. Unta yang berdiri kemudian dia duduk. Itu namanya baraka al-ba'ir. Yang tentunya bila unta tersebut duduk, maka dia pasti akan ya tetap di tempatnya. Tidak ya pergi. Ya. Tidak berpindah ke tempat yang lain. Dia tetap di tempat tersebut. Nah, itu sabat. Bisa jadi atau dari kalimat birkah. Birkah itu adalah tempat ya kumpulan air. Ya, bak air. Ya. Bisa juga dari sumur yang di situ ya penuh dengan air, sehingga air itu terus ya, banyak air dan terus bertambah. Kenapa demikian? Karena air tersebut selalu berada di sana dan tidak mengalir. Itu namanya birkah. Ya. Nah, dari kedua asal makna kata barakah dalam bahasa Arab tadi, bisa kita ya mengambil satu kesimpulan bahwa barakah itu adalah sesuatu yang banyak ya yang di dalamnya penuh dengan kebaikan. Dan kebaikan tersebut selalu menyertai sesuatu itu. Tidak hilang, bahkan selalu bertambah. Sehingga bisa dikatakan keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak yang terus menerus dan selalu bertambah. Itulah makna barakah. Baik, makna barakah adalah kebaikan yang banyak melimpah ruah, yang terus menerus dan selalu bertambah. Berarti tatkala seorang ngalap berkah, mencari berkah, berarti dia berusaha untuk mendapatkan kebaikan yang banyak, dan kebaikan tersebut bila didapatkan selalu menyertai dirinya dan tidak hilang dari dirinya. Jadi kesimpulannya adalah mencari
kebaikan yang banyak. Mencari kebaikan yang banyak. Baik. Halo? Kemudian, ya, bila telah kita pahami bahwa ngalap berkah itu berarti mencari kebaikan, mencari keberkahan yang banyak, yang melimpah ruah, yang terus menerus, ya, ada dan tidak terputus. Nah, perlu kita memahami sumber keberkahan. Dari mana keberkahan itu? Kebaikan itu dari siapa? Bila kita membaca Al-Quran dan hadis, kita akan mendapatkan bahwa keberkahan itu semuanya datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memiliki kebaikan atau memberikan kepada seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkah. Ya, kita mendapatkan di dalam Al-Quran, Allah memuji dirinya dengan menggunakan ya kalimat yaitu tabarak. Ya. Seperti dalam firman Allah surah Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdi. Tabarak. Nah, berarti maha agung, maha banyak, mulia Allah yang memiliki kebaikan yang tiada batas. Ya. Yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya itu Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada batasnya, yang menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga firman Allah, Tabarakalladzi biyadihil mulk, dalam surah Al-Mulk. Maha agung dan mulia penuh dengan kebaikan Allah yang di tangannya seluruh kekuasaan. Ya. Kemudian begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, memberikan keberkahan ya kepada Ibrahim dan para nabi, Ishaq, ya. Qala wa barakna alaihi wa ala Ishaq, dan kami ya berkahi dia dan juga Ishaq. Artinya Allah berikan kebaikan yang banyak pada Ibrahim ya dan pada Ishaq, atau Yakub dan pada Ishaq. Nah, begitu juga Nabi SAW atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang Isa yang Allah berikan banyak kebaikan kepadanya, sehingga Allah mengatakan ya dalam surah Maryam, ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan aku orang yang mubarak, yang diberkahi, yang diberikan banyak kebaikan yang melimpah ruah ya di mana saja aku berada. Nah, ini mana ya keberkahan dan sumber keberkahan ya yang dijelaskan di Al-Qur'an. Di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan al-barakatu minallah, keberkahan itu datang dari Allah. Nah, oleh karena itu, ya setelah kita memahami makna berkah dan sumber keberkahan tadi, nah, tentunya pada siapa kita meminta keberkahan? Ya, tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini bahwa keberkahan itu hanya ada di tangan Allah dan datang dari Allah. Seseorang tidak bisa memberikan keberkahan kepada orang lain. Ya, karena keberkahan itu adalah milik Allah. Dia yang mubarak, tabarak. Ya, dan dia yang barakah, memberikan keberkahan. Makanya di antara ya, kenapa kita ucapkan ya untuk dua pasutri yang telah menjalin hubungan pernikahan dengan akad nikah yang sah, kita mendoakan keberkahan.
Barakallahu. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'akum ala khair. Ya. Ini semua doa untuk bagaimana mereka berdua untuk ya selalu dalam kebaikan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Kebaikan. Nah, sehingga dengan demikian mereka menjalani hidup dengan bimbingan dan taufik yang selalu disertai dengan kebaikan di mana saja mereka berada. Baik, kembali kepada topik pembahasan kita. Nah, setelah kita memahami sumber berkah itu datang dari Allah, kita juga harus paham ya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada ya tempat dan juga manusia. Kepada tempat dan manusia. Lalu bagaimana hukum bila Allah memberikan keberkahan kepada tempat dan manusia, ya, orang-orang pilihan Allah, bagaimana hukumnya? Bolehkah kita mengalap berkah dari tempat tersebut atau kepada orang-orang yang mendapatkan keberkahan tersebut, dan apa maksudnya dan bagaimana caranya? Baik. Maka secara umum keberkahan yang Allah berikan kepada sesuatu, baik itu tempat atau seseorang, itu terbagi dua. Ya, ada dua macam, dua bagian. Yang pertama, keberkahan yang Allah berikan kepada ya tempat atau waktu. Ya. Jadi keberkahan yang Allah berikan pada tempat atau waktu. Ini bagian yang pertama. Dan ini tentu ada dua macam, tempat dan waktu. Ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada ya Masjidil Haram, ya, Baitul Haram atau Ka'bah, ya, dan juga memberkahi Baitul Maqdis, ya, Baitul Maqdis diberkahi, sebagaimana firman Allah, "Alladzi barakna haulah," yang kami berikan keberkahan haula di sekitarnya. Baik. Berarti ada tempat yang berkah, negeri yang berkah, ya, Masjidil Haram berkah. Nah, Baitul Maqdis ya, berkah. Dan maksud keberkahan tempat atau negeri atau ya bumi adalah adanya kebaikan di sana. Kebaikan yang terus-menerus. Ya. Kebaikan yang terus-menerus. Yang Allah berikan di tempat tersebut. Nah, yang selalu menyertai orang-orang yang tinggal berdomisili di tempat tersebut. Ya. Tapi apakah keberkahan yang ada pada tempat, pada tanah, atau negeri, atau Baitul Maqdis tersebut bisa pindah secara zatnya kepada seseorang sehingga dia mengambil tanahnya misalnya, atau ya masjid atau bangunan tersebut diusap-usap dindingnya, dicium-cium misalnya pintunya, sehingga keberkahan yang ada di tanah tadi atau di tempat tadi pindah kepada orang yang mengusap-usap dan mencium-ciumnya. Maka jawabannya, keberkahan tersebut tidak bisa pindah, ya, tidak bisa berpindah dengan cara yang seperti itu. Ya. Pun diambil tanah, ya, kemudian dilulurkan ke badan kita,
disiramkan kepala atau dinding-dinding dari masjid tersebut, ya, diusap-usap, dicium-cium. Nah, maka keberkahan yang ada pada tempat tersebut tidak akan pindah kepada orang yang melakukan. Nah, itu keberkahan yang ada pada zat tersebut tidak bisa berpindah. Nah, baik. Ini lalu apa maksud keberkahan dari tempat tersebut? Keberkahan dari sisi makna. Ya, tempat makna sehingga orang-orang yang ya datang ke sana termotivasi untuk beribadah dan tempat tersebut diberkahi, diperlipat gandakan ya pahalanya. Masjidil Haram, lihat keberkahannya, sholat di sana ya yaitu 100.000 lipat ganda ya, di Masjid Nabawi 1.000, Masjid Aqsa 50.000. Nah, itulah keberkahan. Jadi keberkahan dari sisi maknawi yang abstrak ya, maknawi. Baik, ini keberkahan. Jadi bukan dari sisi zatnya sehingga tanahnya ya pindah, berkah diambil tanahnya kemudian pindah ya keberkahan tersebut kepada orang yang menggunakan, tidak demikian. Nah ini tentunya ya menjelaskan kekeliruan orang-orang yang memahami keberkahan satu tempat kemudian dia pergi ke sana mengusap-usap, mencium-cium ya, kemudian ya juga mengambil tanahnya gitu ya, dengan ya keyakinan itu akan mendatangkan keberkahan ya, atau mungkin sesuatu yang diyakini ya, kuburan yang diagungkan padahal itu ya tidak diberkahi Allah ya. Baik, kemudian dia mengusap-usap atau ambil pasir ada di sekitarnya atau air yang disediakan ya, sumur, nggak tahu sumur dari mana ya, sediakan kemudian ini berkah karena ini di sekitar kuburan wali, berkah sehingga airnya akan pindah, berkahnya pada saat itu semua adalah kebatilan dan ya tidak ada ya tidak bisa diterima karena tidak ada dalil yang menjelaskan berpindahnya berkah tadi kepada seseorang. Nah, baik, kemudian bahwa yang keberkahan tersebut didapatkan oleh seseorang yang telah diberkahi tadi, Baitullah itu Ka'bah, juga Baitul Maqdis, bahwa bila seorang datang ke sana maka dia akan mendapatkan kebaikan ya, sehingga kita melihat bagaimana ketergantungan hati ya, kecintaan hati dan keterpautan hati seseorang pada tempat-tempat tersebut, Baitullah, Ka'bah, Masjidil Haram, Aqsa, Masjid Nabawi, semua orang ingin datang ke sana. Ya, kenapa? Karena begitu berkah dan baik. Ya, itu di antara makna keberkahan, keterpautan, ketergantungan dan juga kerinduan seseorang untuk datang ke sana sehingga butuh dia tawaf di sana, ya di Ka'bah, beribadah. Nah, semua hal itu adalah hal yang berkah. Begitu juga Hajar Aswad. Hajar yang batu yang berkah. Tapi bagaimana keberkahannya? Ya. Apakah keberkahannya dari batu tersebut dicium, dipegang, pindah kepada seseorang? Tidak demikian. Maka salah kaprah kalau sebagian jamaah haji atau umroh datang cium Hajar Aswad yakin, wah dah cium Hajar Aswad berarti berkahnya pindah kepada dirinya. Tidak, itu keliru dalam memahami makna berkah. Keberkahannya adalah bagi seseorang yang mencium Hajar Aswad ya dalam rangka mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan meyakini bahwa Hajar Aswad itu zatnya berkah kemudian pindah kepada seseorang, bukan itu. Ya, karena Hajar Aswad tidak bisa memberikan kebaikan dan kemudaratan. Tapi kenapa kita menciumnya? Ya,
kena mengikuti Nabi. Nah, dari sisi keyakinan bahwa dan niat kita mengikuti Nabi, ya, iqtida bin Nabi, ittiba bin Nabi, disitulah kita mendapat keberkahan kebaikan tadi. Karena orang yang mengikuti Nabi, ya, mentaati Nabi dalam mencium Hajar Aswad, dia mendapatkan kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad, apa yang beliau katakan? Inni la a'lamu annaki hajar, ya, la tanfa wa la tadur. Saya tahu, wahai batu, ya, kamu ini adalah batu, ya, tidak bisa mendatangkan manfaat dan kemudaratan. Laula anni ra'aitu, laula, ya, anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaki ma qabbaltu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak juga akan menciummu. Lihat, maka kata para ulama, perkataan Umar ini radhiyallahu anhu sebagai yang menunjukkan kepada wajibnya ittiba, ya, kepada Nabi. Perintah untuk ittiba, mengikuti Nabi dalam, ya, segala urusan, terutama dan secara khusus begitu seorang mencium Hajar Aswad. Bukan kena batunya, artinya kena keberkahan di batu itu, ya, kemudian dia akan bisa mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan, bukan itunya. Tapi adalah karena Nabi menciumnya. Nah, karena kita ingin mengikuti Nabi, disitulah kita mendapat kebaikan dan keberkahan tadi. Nah, itulah makna keberkahan tempat, ya. Kemudian di antara keberkahan itu berkat waktu, zaman, ya, hari atau bulan, ya, keberkahan seperti bulan Ramadan atau hari-hari yang mulia, Yaumul Jumu'ah, ya, Yaumul Arafah, hari Arafah, dan waktu-waktu yang berkah di sepertiga malam terakhir. Bulan Ramadan syahrun mubarak, bagaimana kata Nabi SAW, ya, ja'akum syahrun mubarak. Naam, betul diberkahi karena begitu banyak kebaikan di siang dan di malam hari, ya, begitu keampunan, ya, dan wasilah untuk mendapatkan surga. Dan bagaimana bau mulut orang yang berpuasa sangat dicinta Allah. Bagaimana pahala puasa akan memberikan syafaat. Bagaimana di dalamnya di bulan Ramadan, ya, hari-hari yang mulia, malam-malam ada Lailatul Qadar, keberkahan. Itulah makna keberkahan hari dan bulan tadi. Hari Jumat begitu juga, Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik, termulia. Nah, maka maksud keberkahan, ya, di waktu dan hari-hari tersebut adalah seseorang bila beribadah, ya, melakukan ketaatan, dia akan mendapatkan kebaikan, pahala yang berlipat ganda. Ya, tapi kalaupun dia di hari berkah, di waktu yang berkah, kalau dia tidak beribadah, dia tidak dapat keberkahan. Ya, maka kita melihat orang yang berada di bulan Ramadan tapi tidak puasa, juga berbuat maksiat dosa, apakah keberkahan Ramadan datang kepadanya? Dapatkan? Tidak, dia semakin hina. Ya, semakin hina, bukan semakin baik. Nah, jadi keberkahan di bulan-bulan atau di hari-hari yang berkah tersebut didapatkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi keberkahan. Nah, bagian yang kedua, keberkahan yang Allah berikan kepada seseorang, pada manusia. Nah, dan ini keberkahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, ya. Keberkahan yang Allah berikan kepada orang yang beriman, ya. Dan kepada, ya, fisik mereka. Dan dalam hal ini mereka adalah para nabi dan rasul. Jadi jiwa diri mereka, fisik dan jasad mereka itu, ya, berkah. Jadi jasad mereka itu berkah. Karena mereka adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Berkah.
Itu namanya barakah dzatiyah, jasadnya itu berkah. Nah, Allah memberkahi jasad Adam. Allah menciptakan langsung dengan kedua tangannya, dengan tangannya. Menjadikan jasad Nabi Ibrahim berkah, jasad Nabi Nuh berkah, Nabi Isa, Nabi Musa, ya, semua jasad mereka berkah. Ya. Fisik mereka berkah. Begitu juga terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fisik dan jasad beliau berkah. Sehingga bila seseorang atau bila seorang mengalap berkah, ya, dari jasad mereka, ya, yaitu dengan mengusapnya atau mengambil mungkin dari bagian dari keringatnya atau rambutnya, maka dia akan mendapatkan berkah. Dan ini diperbolehkan. Ya. Tapi ini khusus bagi para nabi, para rasul dan nabi. Ya. Maka kita melihat karena Nabi SAW berkah, orang yang paling berkah, ya, fisiknya, jasadnya, maka kita melihat bagaimana di dalam hadis kita mendapatkan para sahabat ngalap berkah dengan Nabi, ya, ngalap berkah dengan keringat beliau, dengan rambut beliau, dan bila beliau berwudu dan tersisa, mereka berebut, ya, untuk mendapatkan sisa dari wudu tersebut, ya. Dan ini adalah keberkahan karena memang Rasulullah SAW fisiknya penuh dengan berkah, dan itu bisa berpindah, ya, kepada orang yang ngalap berkah. Baik, ngalap berkah ini namanya berkah dzatiyah. Akan tapi perlu digarisbawahi di sini dan dipahami dengan baik bahwa keberkahan fisik atau jasad itu khusus bagi para nabi. Khusus bagi para nabi dan rasul. Ulangi lagi, khusus. Nah, tidak bisa dikiaskan, ya, atau orang lain dikiaskan dengan nabi. Selain nabi tidak bisa dikiaskan. Itu khusus. Ini kata kuncinya, khusus bagi para nabi dan rasul. Ya. Jadi zat atau jasad atau fisik yang berkah itu khusus bagi para nabi. Nah, sekarang nabi tentu tidak ada lagi. Ya. Mereka telah wafat semuanya. Nah, oleh karena itu kita mendapatkan secara qat'i, secara pasti, ya, mutawatir, para sahabat yang hidup sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak pernah mereka pergi kepada Abu Bakar dan Umar, ya, dua orang sahabat yang paling mulia, yang termulia, Abu Bakar dan Umar, yang selalu menyertai Nabi di waktu hidup, bahkan begitu wafat juga dikuburkan berdampingan dengan Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Tidak ada satu riwayat, ini dipastikan, bahwa sahabat tersebut pergi kepada Abu Bakar dan Umar, kemudian ngalap berkah, ya, mengusap-ngusap badan Umar atau Abu Bakar, kemudian menciumnya, mengambil sisa wudhunya, atau mungkin juga mengambil ludahnya dan seterusnya, keringatnya, atau sisa pakaiannya, serbannya dan sejenisnya. Semua itu tidak ada riwayat yang menjelaskannya. Artinya dipastikan bahwa itu tidak terjadi. Ini pasti, qat'i, tanpa ada keraguan. Nah, ini menjelaskan kepada kita, jika seandainya keberkahan fisik itu pindah atau diberikan kepada selain Nabi, tentu para sahabat dan tabi'in akan ngalap berkah dengan Abu Bakar dan Umar. Ya. Nah,
Lalu apa yang maksud keberkahan mereka? Nah, keberkahan yang ada pada diri orang-orang soleh, ya, sepeninggal Nabi, para wali-wali Allah, orang yang beriman dan bertakwa, keberkahan itu adalah keberkahan amalan, barakatu amal. Ya, jadi bukan barakatu fisiknya, bukan berkah fisik dan jasadnya yang pindah, tapi amalnya, ya, yaitu ada iman, ada ilmu, ada ya amalan soleh, akhlak mulia. Itulah keberkahan seorang muslim, ya, itulah keberkahan seorang muslim. Nah, oleh karena itu setiap keberkahan, apa arti keberkahan? Kebaikan yang banyak. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, ya, perumpamaan seorang muslim, ya, seperti ya pohon kurma yang penuh dengan yang berkah, yang banyak kebaikannya atau manfaatnya. Inna minasyajari lama barakatuhu kabarakatil muslim. Sesungguhnya di antara pohon, ya, ada yang berkahnya, kata Nabi, seperti berkah seorang muslim. Berarti seorang muslim itu berkah. Itu pohon kurma, banyak berkahnya, semua bermanfaat. Ya, semua bermanfaat. Tidak ada yang, ya, dibuang, bermanfaat. Nah, daunnya, pelupa kurmanya, pohonnya, dan apalagi buahnya, semua berkah, ya. Nah, ini maka setiap muslim memiliki keberkahan. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Usaid bin Khudair tentang keluarga Abu Bakar, ya, yang begitu banyak keberkahan di keluarga Abu Bakar yang mendatangkan kebaikan bagi kaum muslimin, sehingga beliau mengatakan, ma hadhihi bi awwali barakatikum ya ali Abi Bakar. Ini bukan keberkahan kalian yang pertama, wahai keluarga Abu Bakar. Bukan kebaikan yang pertama, banyak kebaikan-kebaikan kalian. Nah, jadi keberkahan di sini adalah keberkahan amalan. Nah, keberkahan amalan ini kembali kepada apa? Apa sumbernya? Adalah iman, ilmu, amal saleh, dakwah, ya, berakhlak mulia. Itulah keberkahan tadi. Jadi keberkahan amalan. Ini dinamakan keberkahan maknawi, ya. Maka seorang yang beriman pastilah memiliki keberkahan. Seorang yang beramal saleh memiliki, mengajak pada kebaikan, berdakwah kepada kebaikan, pastilah ada keberkahan, kebaikan pada dirinya. Naam. Nah, tapi yang demikian itu tidak bisa pindah kepada orang yang mengusap tangannya, mencium tangannya, ya. Maka di sini kita memahami kekeliruan orang-orang awam datang, orang soleh, para wali atau Pak Yai atau Habib atau mungkin Buya dan datang cium tangannya, keyakinan bisa dapat berkah, ya, atau minum sisa minumannya kah, ya, atau mengambil pakaiannya, atau ambil tasbihnya berkah. Ini semua adalah khurafat, ya, dan kebatilan. Nah, oleh karena itu mengambil berkah, ngalap berkah dengan ahli ilmu itu bagaimana? Adalah mengambil ilmunya, mengambil akhlaknya, mencontoh, ya, kebaikannya. Itulah makna, bukan mengusap-ngusap, mencium-cium, atau ya menundukkan kepala sambil mencium atau mencium telapak kakinya atau tangannya, ya, atau dan sejenisnya. Bukan itu, ya, bukan itu. Kenapa? Karena para sahabat yang mulia tidak pernah melakukan dengan orang-orang yang mulia. Bagaimana jelaskan tadi, tidak pernah mereka melakukan hal itu kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman. Nah, baik. Nah, apabila seseorang ngalap berkah, ya, dengan sesuatu yang berkah tadi, ya, dengan keyakinan bahwa itu dia mengharapkan kebaikan, meyakini dia berkah dan mengharapkan kebaikan dari dia ngalap berkah tadi, bahwa kebaikan terpindah ke dirinya, ya, dan kebaikan itu selalu ada pada dirinya. Inilah, ya, bentuk ngalap berkahnya orang-orang musyrikin yang ada di zaman Nabi dan juga orang-orang yang
ya ngalap berkah yang ada di zaman ya sekarang ini kepada selain atau tempat-tempat yang dikeramatkan, tempat-tempat yang diagungkan, atau kuburan-kuburan yang dikultuskan, atau gua-gua ya tempat yang diyakini ya seperti gua Hira atau gua Thawr macam-macam ya, atau macam-macam tempat ya kuburan ini kuburan itu, atau pepohonan batuan gitu ya, atau tempat atau pohon yang rindang ya, hanya itu berkah di sana, pergi ke sana berikan sesajian biar dapat berkahnya. Ke kuburan nanti diusap-usap ya, atau duduk di sana ambil mungkin tanahnya atau mungkin air yang ada dipersiapkan di sana berkah ya, bahwa berkah dari wali tadi pindah atau berkah pada kuburannya, sehingga juga atapnya, dindingnya ya, pintunya semua diusap dan semua. Kenapa? Ingin berkah. Inilah sesungguhnya ngalap berkahnya orang-orang musyrikin, waliyazubillah. Waliyazubillah. Ya, itu yang terjadi. Nah, apa hukum dari yang demikian itu? Hukumnya, ya, itu adalah kesyirikan. Tapi menjadi pertanyaan, apakah syirik besar bisa mengeluarkan dari Islam atau syirik kecil? Ada rinciannya. Dia akan menjadi syirik besar bila disertai dengan keyakinan, bila dia datang ke tempat-tempat yang dikultuskan tadi, yang dikeramatkan, batu, pohon, kuburan, ya, apalagi tempat yang dikeramatkan tadi, ya, atau gua-gua, ya, keramatkan. Baik, dengan meyakini bahwa tempat tersebut sebagai wasilah perantara bagi dia mendekatkan dia, menyampaikan hajat dan keberkahan, ya, dia itulah wasilah, ya, itulah yang mendatangkan berkah kepada dirinya. Nah, itulah yang mendekatkan dia pada Allah sehingga dia dapat berkahnya. Nah, ini adalah syirik besar, syirkun akbar. Dan konsekuensinya kalau syirik besar tentu ya seseorang yang membatalkan keislaman seseorang. Nah, jadi apapun bentuknya yang diyakini, ya, batu, pohonan, gua, kemudian kuburan atau sumur, ya, apapun, dan diyakini bahwa itu yang pada ada berkahnya itu bisa dia mendatangkan kebaikan bagi orang yang berkunjung ke sana atau yang mengusap ngalap berkah dengan tempat tersebut. Ini keyakinan syirik besar. Adapun ya, bila dia ya tidak meyakini hal itu, akan tetapi itu hanya sebagai sebab, berkah itu datang dari Allah, tapi itu sebab, ya. Nah, ini syirik kecil. Syirik kecil. Ya. Tapi syirik kecil adalah dosa besar. Bagaimana kita pernah jelaskan. Jadi syirik kecil adalah dosa besar. Jadi datang ke sana, tempat-tempat tersebut sebagai sebab. Dia tidak meyakini tempat itu mendatangkan keberkahan. Tapi sebab dari tempat itu dia bisa mendapatkan berkah. Sebab. Jadi sebab untuk mendapatkan keberkahan tanpa keyakinan bahwa yang demikian, tempat-tempat demikian itu, ya, itu yang akan mendekatkan dia kepada Allah, ya, untuk mendapat berbagai kebaikan dan ya keberkahan. Nah, kenapa yang pertama tadi dikatakan syirik besar? Karena dia meyakini keyakinan tadi. Nah, bahwa itulah yang mendatangkan berkah. Nah, beda dengan itulah sebab mendatangkan, beda. Sebab ya yakini berkah, tapi ini sebab untuk dapatnya harus datang ke situ. Sebab. Adapun bila inilah tempat yang berkah, yang memberikan berkah pada saat ini, adalah syirik besar. Waliyazubillah, ya. Berlindung kepada Allah dari yang demikian itu. Nah, dan yang terjadi
orang-orang musyrikin yang mereka ngalap berkah dengan yang demikian patung berhala mereka, itulah keyakinan tadi. Nah, oleh karena itu ya Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan dalam Al-Qur'an bagaimana orang-orang musyrikin dahulunya mereka ngalap berkah dengan patung berhala dan pepohonan. Ya, Allah menyebutkan dalam surah An-Najm, ya, afara'aitumul Lata wal Uzza, ya, wa manata tsalitsatal ukhra alakumul dzakaru wal untha. Ya. Tidakkah kalian memperhatikan Al-Lat wal Uzza wa manat tsalitsatal ukhra? Apa ini yang ketiga ini? Itu patung berhala. Berhala yang disembah orang musyrikin. Ya. Nah, Al-Lat, apa itu Lat? Itu adalah Lat itu Al-Lat. Ini baca. Al-Lat itu adalah batu yang besar yang putih yang ada ukiran-ukirannya. Itu ada di Taif. Ya. Di kabilah Saqib. Jadi batu, Al-Lat itu adalah batu. Al-Lat, batu yang besar, ada ukiran-ukirannya, ya, yang ada di Taif. Dan itu mereka, ya, tempat mereka ngalap berkah. Bahwa batu itu tersebut, mereka meyakini batu tersebut adalah mendatangkan keberkahan. Ya, bila pergi ke sana, mengusap di sana dan juga bermunajat di sana, batu itu datang mendatangkan keberkahan. Nah, Rasulullah SAW mengutus sahabat yang mulia Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan ya batu tersebut. Maka sampai di sana Mughirah bin Syu'bah dia membakar dan menghancurkan ya batu tersebut. Jadi batu tersebut ada penjaganya, namakan sadanah dan khadam. Ya, khadam dari batu tadi ada yang menjaga. Nah itulah Lat. Bisa juga Al-Lat bermakna Al-Lat. Jadi tadi Lat, ini Al-Lat. Jadi musyaddadah, ada syaddah Al-Lat, yaitu seseorang orang soleh yang kerjanya di zaman terdahulu, di zaman jahiliyah, itu mereka dia membuat makanan untuk ya para jemaah haji. Orang soleh. Kalau dia meninggal dikultuskan. Kemudian ada juga mengatakan bahwa orang tersebut ya meninggal, kemudian kuburannya dikultuskan, kemudian mereka ngalap berkah dengan kuburan tersebut dan beriktikaf, yaitu berdiam diri, bermunajat, beribadah di kuburannya. Nah, tuh. Jadi bisa bermakna itu adalah kuburan orang soleh atau sakhra atau batu. Keduanya ya jadikan sebagai orang musyrikin tempat untuk ngalap berkah, mencari keberkahan. Al-Uzza, apa itu Uzza? Para itu Lata wal Uzza itu pohon yang besar yang ada antara Mekah dan Taif. Ya. Jadi ada pohon. Nah, pohon tersebut ada yang perempuan, wanita penyihir ya yang menjadi pelayannya di sana ya, di tempat ya pohon tersebut ya, yang menunggunya di sana, pelayannya. Dan tentunya dia melakukan komunikasi. Jadi wanita tersebut penunggunya. Nah, Rasul mengutus Khalid bin Walid untuk memotong. Ya, jadi ada 3 pohon di sana. Ketiganya dihancurkan oleh Khalid bin Walid. Nah, kemudian dan ya, bunuh mereka yang ada di sana. Tapi ada tersisa seorang wanita. Ya. Dan para khadam yang ada di sana mereka lain, ada yang dibunuh oleh Khalid bin Walid, ada tersisa 1 wanita. Pohonnya telah dihancurkan. Kemudian Rasul mengatakan, beliau Khalid bin Walid kembali kepada Rasulullah SAW mengatakan, irji' fa innaka lam tasna' syai'. Kembali, wahai Khalid bin Walid, engkau belum melakukan sesuatu. Masih ada tersisa di sana. Ya.
Nah, maka Khalid bin Walid kembali, ya. Kemudian begitu ada penunggu, ya, pohon tersebut melihat Walid, mereka lari naik gunung, ya. Kemudian Khalid bin Walid melihat seseorang wanita, ya, nasyiratun sya'ruha, yang rambutnya, ya rambut yang seperti rambut yang tidak ya disanggul dan tidak rambut yang terurai begitu, dan juga uryanah, telanjang. Itulah kahinah, ya, penyihir, tukang ya, sahirah, yang ya sebagai yang berkhidmat di tempat tersebut, ya, yang berkomunikasi dengan jin untuk menyesatkan umat manusia, ya. Maka Khalid bin Walid, ya, datang dan membunuh wanita tersebut, kemudian kembali kepada Nabi SAW. Itulah Uzzah, kata Nabi. Artinya pohon itu Uzzah itu asalnya pohon, tapi karena di sana ada wanita yang nunggu di sana, yang terus berkomunikasi dengan jin untuk menyesatkan umat manusia, ya, dimusnahkan. Nah, halo? Ya Ustaz, tinggal 2 menit lagi Ustaz. Ya, oke. Kita lanjutkan yang poin terakhir. Kemudian, ya, wa manat tsalitsatal ukhra. Ya, manat yaitu juga adalah batu juga, ya. Dinamakan manat, ya, saking banyaknya dialirkan di sana darah. Jadi mereka menyembelih hewan-hewan sembelihan mereka, kemudian darahnya dialirkan atau ditumpahkan di sana, karena mereka mengagungkan. Itulah perilaku orang jahiliyah dahulunya. Kuburan mengagungkan, batu-batu, pepohonan. Persis dengan sebagian perilaku orang-orang yang waliyazubillah, ya, mengalap berkah dengan tempat-tempat tersebut, mendatangi kuburan, didatangi, diagungkan dengan meyakini pohon-pohon, bahkan sesajian macam-macam, ya. Inilah mereka dari kesyirikan yang dahulu diperangi oleh Rasulullah SAW. Nah, maka pepohonan, batuan, kuburan, gua, ya, atau tempat apapun, ya, sumur, itu tidak mendatangkan keberkahan. Tidak ada keberkahan di sana. Maka barang siapa yang mengalap berkah dari tempat-tempat tersebut dengan meyakini itulah yang memberikan berkah kepadanya, telah terjatuh pada syirik yang besar. Tapi kalau meyakini sebagai sebab, di situ sebabnya. Berkah dari Allah, ini sebabnya, itu berarti syirik kecil. Nah, syirik kecil. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kenapa tempat-tempat yang demikian itu, ya. Dan dalam hal ini juga kita mendapatkan, ya, hadis. Jadi ternyata perilaku orang-orang musyrikin dahulunya, mereka ngalap berkah dengan pepohonan. Kita mendengar hadis, ya, hadis Abi Waqid Al-Laythi, di mana Rasulullah SAW menjelaskan, ya, bahwa mereka ini baru masuk Islam. Kemudian, ya, sebagian sahabat yang setelah penaklukan kota Mekah baru masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW pergi, ya, ke Taif, ya, bersama Rasulullah SAW. Kemudian melewati pohon, sebatang pohon yang dinamakan sidrah, dinamakan Datu Anwat, tempat menggantungkan. Orang-orang musyrikin menggantungkan. Apa yang digantungkan di sana? Ya, senjata-senjata mereka, tombak-tombak mereka, pedang-pedang mereka digantungkan. Dan keyakinan keberkahan pohon tadi pindah kepada tombak-tombak dan senjata-senjata mereka tadi. Itu keyakinan mereka. Nah, begitu sebagian para sahabat melewati, mereka ingin, ya Rasulullah, jadikan untuk kami juga Datu Anwat, pohon yang ada tempat menggantungkan tadi. Ya. Seperti. Maka Rasul mengingkari, Allahu Akbar, innaha sunan. Utumul ladzi biyadihi kama qala banu Israil Musa ij'al lana aliha kama lahum aliha, ya, tattabi'anna sanana man kana qablakum. Allahu Akbar, Rasulullah kaget.
Apa ini nih? Ya. Persis yang diucapkan sama dengan apa permintaan Bani Israil kepada Musa. Jadikan bagi kami ilah sebagaimana bagi mereka ilah. Ini adalah ya tradisi dari orang-orang yang sebelumnya. Artinya Rasul mengingkari hal itu. Perbuatan syirik. Tapi para sahabat begitu diingatkan mereka meninggalkan. Cuma mereka hanya meminta. Dan bentuk perkataan. Karena mereka tidak mengetahui bahwa ternyata hal itu karena mereka baru masuk Islam. Ya. Nah, makanya tidak dihukumi sebagai kufur. Tapi karena dalam sisi permintaan. Nah, dari sini para ulama, perkataan mereka meminta kepada Nabi itu terjatuh ke dalam syirik kecil. Tapi bila dilakukan, seandainya mereka melakukan hal itu, datang pohon-pohon tersebut, minta ngalap berkah, maka ini terjatuh kepada ya syirik besar. Jadi, makanya Nabi mengatakan Allahu Akbar. Nah, perilaku orang-orang musyrikin di pohon yang dinamakan Datu Anwat tersebut, itu untuk apa? Untuk ngalap berkah. Kenapa ini digolongkan kepada syirik besar? Karena mencakup 3 hal. Pertama, mereka itu mengagungkan pohon tersebut. Ya. Yang kedua, mereka di sana beribadah. Ya, bersemedi di sana. Ya'kufuna indah. Jadi berdiam diri di sana, ritual-ritual di sana. Ya. Jadi tempat ibadah mereka. Dan yang ketiga, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut dengan keyakinan bahwa keberkahan pohon itu akan pindah kepada senjata-senjata mereka tadi. Sehingga semakin tajam gitu ya. Dan nah, itulah. Maka hukum perbuatan mereka itu digolongkan ke dalam syirik besar. Syirik besar. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, ini harus kita pahami dengan baik. Kesimpulannya bahwa ya pertama, keberkahan itu artinya lah kebaikan yang banyak, ya, yang tidak pernah berhenti dan terputus. Kemudian yang kedua, kesimpulannya keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah berkah dari Allah. Kemudian Allah memberikan keberkahan kepada tempat, pada sesuatu dan juga ya seseorang, tempat, sesuatu itu ada tempat dan ya ada waktu, dan keberkahan itu adalah kebaikan yang ada yang banyak di sana sehingga yang datang beribadah ke tempat tersebut ya mendapatkan kebaikan pahala, bukan mengusap atau memegang atau mencium tempat-tempat tersebut. Kemudian keberkahan kepada seseorang, yaitu zatnya berkah, fisiknya ini khusus untuk Nabi dan para Rasul, berkah-berkah, dan boleh ngalap berkah dengan fisik mereka. Tapi ini tidak bisa dikiaskan orang-orang soleh dengan mereka. Ya, jadi orang soleh, para wali Allah ya tidak bisa dikiaskan pada Nabi. Wah, dengan demikian yang mereka juga berkah, tidak. Ya. Kemudian ngalap berkah dengan selain apa yang dengan kuburan, dengan pepohonan, dengan batuan, dengan ya macam-macam, dengan gua, tempat gua, pepohonan dan juga air mata sejenisnya, ini adalah perbuatan syirik dan tidak keluar dari 2 kemungkinan. Yang pertama boleh jadi syirik besar bila diyakini tempat-tempat tersebut yang mendatangkan kebaikan langsung pada dirinya, ini syirik besar ya, karena disertai dengan pengagungan dan yang lainnya. Adapun bila hanya ya menjadikan sebab, ini bukan sebab yang syar'i. Karena sebagai dijelaskan sebelumnya, Allah tidak merintahkan dia menjadikan kuburan itu jadi sebab untuk dapat berkah. Ya, bila dia hanya meyakini ini hanya sebab, tapi berkah itu datang dari Allah. Tapi di sini, ya, dengan ini dia bisa mendapatkan keberkahan datang dari Allah, maka ini syirik kecil. Dan semua itu adalah perbuatan yang terlarang, yang diharamkan dalam agama Islam. Maka bila seorang ingin berkah, dari keberkahan memintalah kepada Allah, dan keberkahan orang-orang soleh adalah mengikuti mereka. Ya, amalannya, akhlaknya, ilmunya, bukan mengusap, mencium atau meminum sisa-sisa makanan dan minuman dan makanan mereka, atau mengambil ya pakaian mereka dan sejenisnya. Itu semua adalah amalan perbuatan ahli jahiliyah. Kita memohon kepada Allah semoga diselamatkan dari praktek-praktek ngalap berkah yang syirik
jahiliyah tersebut. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kajian hari ini perlu kita dengar kembali dan berhati-hati terhadap peristiwa atau kejadian penitalukan yang berkenan dengan jatuh kepada kesyirikan. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang disampaikan kepada kami. Masya Allah. Pemirsa sekalian, kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.